Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang barokah, dan selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang komitmen kita kepada Allah, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kita sudah bahas itu adalah nomor 1 dan 2, ya, dimana kita berkomitmen bahwa saya ridho Allah sebagai Rabb dan saya ridho Islam itu sebagai satu-satunya din. Kemarin saya sudah jelaskan ya secara garis besarnya ya begitu. Mudah-mudahan itu menjadi satu ilmu dan pemahaman untuk kita. Dan silahkan saja kepada teman-teman sekalian untuk mengembangkan lebih luas lagi pemahamannya. Silahkan saja gitu. Itu hanya penjelasan secara singkat ya, penjelasan secara global saja. Demikian adanya insyaallah. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang komitmen diri kita kepada Allah mengenai wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, bahwa saya ridho Nabi Muhammad itu sebagai rasul. Lalu kemudian bagaimana pembuktiannya? Tentunya ini bukan hanya sebatas slogan atau ucapan-ucapan saja, akan tetapi ini butuh adanya sebuah pembuktian. Namanya komitmen, namanya janji atau sumpah, itu berarti ada tuntutan kelanjutannya untuk dibuktikan secara nyata. Ini yang Allah mau. Lalu bagaimana pembuktiannya? Ketika kita sudah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul dan kita ridho dengan itu, tugas kita adalah yang pertama, kita mesti berittiba. Ittiba sudah saya jelaskan, ya, maknanya adalah mengikuti apa yang sudah diwariskan oleh Rasul. Kita mesti mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasul. Kita tahu bahwa orang yang pertama yang dipercaya oleh Allah untuk mempraktekkan Al-Quran sebagai satu ajaran dan sekaligus sebagai pedoman kehidupan itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaskanlah kita sebagai umat Nabi Muhammad itu mesti meniru, mesti mencontoh bagaimana Rasulullah mempraktekkan Al-Quran. Jadi tugas kita adalah mengikuti. Jadi tidak benar ketika kita mengatakan saya ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul, lalu kemudian kita memilih figuritas yang lain, mencontoh tokoh-tokoh yang lain, di mana tidak bisa dijamin ya kebenarannya. Itu tidak boleh seperti itu. Kita mesti komitmen yang harus kita ikuti, yaitu adalah bagaimana Rasulullah ini di dalam kehidupannya
mempraktekkan Al-Quran sedemikian rupa sampai Al-Quran satu-satunya pedoman kehidupan itu bisa wujud dan bisa dinikmati, ya, manfaat dari tegaknya Al-Quran di muka bumi ini. Wujudnya Al-Quran di muka bumi ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, kita hari ini ya harus mengikuti. Tidak bisa, ya, tidak bisa kita hanya omdo, ya, ngomong doang. Saya sebagai umat Nabi Muhammad, saya sebagai umat Nabi Muhammad, saya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi prakteknya kita enggak berittiba kepada Rasul. Jauh dari bagaimana bersikap tidak sesuai dengan bagaimana Rasulullah sudah memberikan contoh sikap yang baik. Karena semuanya segalanya sudah dicontohkan oleh Rasul. Urusan apapun, dalam bidang apapun, Rasul sudah memberikan contoh yang terbaik. Bagaimana menjadi pribadi yang baik. Rasul sudah mencontohkan. Bagaimana mewujudkan keluarga yang baik, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasul sudah memberikan contoh. Tinggal bagaimana kita menirunya. Mewujudkan keluarga yang baik itu seperti apa? Ya tentunya harus adanya satu visi, satu misi yang sama dari keluarga itu. Nah, kita sebagai para pemimpin, ya, yang menjadi kepala rumah tangga, ya kita harus bisa membimbingnya, mengarahkan kepada anak kita, kepada istri kita, ya, agar paham betul gitu tuh. Bagaimana visi dan misi dari wujudnya keluarga ini gitu. Jangan sampai salah kaprah. Ya artinya keluarga kita dibimbing untuk dekat dengan Allah. Keluarga kita bimbing dengan ajaran Allah. Supaya mereka memahami dan tidak salah kaprah. Kan begitu, itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Rasul sudah memberikan contoh bagaimana membangun masyarakat yang baik, membangun sebuah bangsa yang baik, membangun bagaimana mengelola bumi ini, ya, agar bumi ini betul-betul baik, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana menjadi seorang pedagang yang baik, yang jauh dari penipuan, yang jujur, yang amanah. Rasul sudah memberikan contoh. Bagaimana menjadi pembisnis yang baik. Rasul sudah memberikan contoh. Bahkan Rasul dalam bidang politik pun Rasul sudah memberikan contoh. Inilah politik yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang Rasulullah ketika dimulainya tugas kerasulan. Rasul menegakkan, Rasul memperjuangkan kebenaran itu di atas politik yang benar, di atas politik yang dihalalkan oleh Allah. Ini kan sudah diberikan contoh, ya, oleh Rasulullah ini. Tinggal bagaimana kita mau enggak meniru, mau enggak berittiba, mengikutinya. Apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu, tinggal itu. Itu adalah tugas kita sebagai umat Muhammad yang sudah berkomitmen. Saya ridho Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Tugasnya adalah berittiba. Kemudian tugas yang kedua itu adalah melanjutkan estafet perjuangannya dalam rangka syiar Islam, dalam rangka menyampaikan risalah Allah yang berupa Al-Quran, berupa ajaran Allah yang hak. Itu mesti disampaikan. Konsep Allah itu mesti disampaikan. Tidak boleh hanya untuk
diri sendiri. Itu nggak nyunah namanya. Jadi jangan sampai ada bahasa, saya mah yang penting buat diri sendiri aja. Yang penting saya soleh gitu. Yang penting saya menjadi orang yang baik. Sementara keluarga kita dicuekin saja, saudara kita dicuekin saja, orang tua kita dicuekin saja, teman-teman kita dicuekin saja. Tidak diberikan satu pemahaman yang benar. Padahal kita sudah tahu, kita sudah ngerti esensi dari kebenaran itu. Itu enggak benar. Itu namanya enggak nyunah. Karena Rasul dan sahabatnya itu ketika dia tahu, maka disampaikan, ditularkan kepada yang lain. Jangan hanya untuk dirinya sendiri. Karena itu pun nanti akan menjadi sanksi, ada hukumannya. Jangan dikira kita tahu tapi tidak mengajarkan. Kita tahu tidak menyampaikan. Itu ada sanksinya nanti. Jadi kita harus melanjutkan, ya, melanjutkan perjuangan. Seperti halnya bagaimana Rasulullah memperjuangkan kebenaran itu. Kita lanjutkan, ya, sampaikan kebenaran, harus sampai kepada telinga-telinga mereka, harus sampai kepada mereka semuanya, jangan sampai dipilah-pilih gitu. Bukankah Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran itu? Jadi tugas Rasulullah diutus ke dunia ini itu sebenarnya untuk menjadi apa? Basyiran wa nadhira. Kan begitu. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Jadi tidaklah Allah itu mengutus Rasul kecuali untuk seluruh umat manusia. Untuk apa tujuannya? Diberikan kabar gembira, kemudian diberikan peringatan. Jadi ada kabar gembira, ada peringatan. Itu tugas Rasul. Dan bukan dipilah-pilih hanya untuk keluarganya atau hanya untuk saudaranya, hanya untuk teman karibnya, tidak, tapi untuk seluruhnya. Sebetulnya untuk seluruhnya, sekalipun orang kafir itu mesti disampaikan, ya. Disampaikan menjadi satu dialog atau argumentasi lah, katakanlah begitu, untuk menguji kebenaran, boleh disampaikan, ya, dan tentunya dengan sesuatu yang santun, yang lembut, ya, contoh yang terbaik dan seterusnya. Dan yang paling jetunya lagi, ya tentunya kita mesti didukung dengan akhlak yang baik. Kita harus memberikan contoh kepada mereka, orang-orang di luar Islam sana itu, ya, dengan perilaku kita yang terbaik, supaya bisa menilai mereka, bisa memberikan manfaat terhadap mereka, bahwa ternyata Islam itu luar biasa. Islam itu betul-betul menjadi rahmatan alamin. Jadi apa yang diomongin gitu kan, kebanyakan orang itu nantinya bahwa Islam itu garis keras, Islam itu sering membunuh, kejam, ya, itu jangan sampai terjadi lagi. Kita harus tampilkan, kita tunjukkan bahwa Islam itu tidak seperti itu. Islam itu tidak kejam, Islam itu tidak teroris, gitu kan, tidak garis keras. Kita tunjukkan itu semuanya, bahwa Islam itu lembut, bahwa Islam itu santun, bahwa Islam itu adalah perangkul, ya, bisa memberikan maslahat, manfaat, keselamatan untuk orang banyak. Kita tunjukkan itu, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad ya harus meniru, dan kita punya kewajiban untuk melanjutkan perjuangan Rasul menyampaikan risalah kebenaran kepada seluruh manusia. Agar apa? Agar mereka paham tentang kebenaran al-Islam itu. Karena Islamlah satu-satunya din atau agama yang hak yang harus kita anut,
dan kita amalkan ya syariatnya, kita amalkan ajarannya di dalamnya. Itu sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi kita berkomitmen mengenai bahwa saya ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Wujud kita adalah pertama mesti berittiba, yaitu mengikuti apa saja yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam mempraktekkan ajaran Allah itu, mempraktekkan Al-Quran itu. Jadi kita tidak bisa mempraktekkan Al-Quran itu secara sendiri atau hasil gagasan sendiri gitu, tidak bisa, harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita harus bisa melanjutkan ya, dan ini kewajiban kita, harus melanjutkan risalah Rasul. Apa yang Rasulullah dakwahkan, apa yang Rasulullah juangkan, maka kita harus sambut dan kita lanjutkan risalah perjuangan itu. Karena enggak selesai, enggak cukup Rasul selesai, karena Rasul sudah wafat maka risalahnya sudah selesai, sudah tamat, katakanlah begitu. Enggak ya, selama masih dunia ini masih ada ya, belum yang disebut dengan kiamat, hancur alam semesta, kita akan menunggu bangkitnya ya alam berikutnya, itu masih ada kewajiban kita gitu untuk menyampaikan risalah Allah itu. Jadi belum selesai ya, walaupun Rasul, sahabat ini sudah banyak yang ya meninggal, sudah tidak ada lagi gitu tuh. Ya Rasul sudah tidak ada, sahabat-sahabat sudah tidak ada, ya para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama gitu sudah pada tidak ada. Tinggal hari ini kita ya yang mengaku sebagai umat Muhammad itu, kita harus melanjutkan risalah itu. Harus kita lanjutkan pola-pola perjuangan Rasulullah itu. Kita lanjutkan ya sampai tetes darah penghabisan, katanya begitu. Itulah bukti dari kita meridhoi bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, sehingga pada akhirnya Islam ini terjaga, Islam ini tetap eksis, dan pada akhirnya harapan kita semua dan tentunya harapan Allah dan Rasul itu sendiri agar Islam ini bisa menjadi satu sistem penataan dan pengaturan untuk kehidupan umat manusia. Itu sebenarnya. Jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alah ini bisa terwujud. Islam ini tinggi, Islam ini berkualitas, Islam ini mulia, Islam itu mulia, Islam itu hebat. Nah, itu harus bisa betul-betul terwujud dan terrealisasi dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin itu saja obrolan kita, pembahasan kita kali ini mengenai tentang komitmen kita, yaitu wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Saya kira demikian secara garis besarnya ya. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya dan insya Allah bisa diambil pemahamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.